Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan pada orang dan kemudian memberikan orang lain kekurangan. Jadi tidak semua kita punya kelebihan yang sama. Walaqad faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah memberikan kelebihan pada sebagian orang dan tidak diberikan kepada yang lain. Nah, ada orang yang pintar sekali baca Quran. Kalau diajarkan tajwid, baru diajar saja sudah masuk. Lidahnya beres, tidak perlu digosok-gosok dengan tidak perlu apa bahasa Indonesia, daun kelapa. Ada yang model kadang-kadang lidahnya semua huruf masuk. Nah, jadi ada yang Allah berikan kelebihan begitu. Tajwidnya bagus, bacaannya bagus. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia nanti akan hidup di akhirat selalu di dalam ditemani oleh malaikat. Jadi mulai dari alam barzah temani, karena hidupnya dalam keadaan terus-terusan mengabdi pada Quran dengan kepintarannya. Nah, jadi itu kata Nabi. Nah, ada tipe orang yang Allah ciptakan. Jadi ini bahagian daripada takdir Allah. Kita tidak perlu menyesali diri kalau Ustaz, orang itu kenapa bisa ucap huruf ini? Dia bisa ucap huruf ra. Saya mati nggak bisa huruf ra. Selalu ra itu menjadi ra. Apalagi orang Aceh Raya itu ra mendum. Honajak jak biren katanya begitu. Jadi ada orang yang nggak bisa ucap huruf ini, diajarkan Quran tajwid nggak masuk. Diajarkan mad asli sampai hari ini bingung yang mana mad asli. Jadi ini adalah bahagian daripada ujian Allah. Ini Allah, dan kita sesama kita itu tidak boleh mencaci dan merendahkan. Kenapa? Yang menciptakan keadaan seperti itu adalah Allah. Karena ada orang pertama mau ikut pengajian Quran, jadi ajarin Quran dia datang. Gara-gara ditertawai oleh teman-temannya selalu, asal sudah giliran dia kakim gop. Sekali datang tidak mau datang lagi. Kenapa? Ditertawai. Makanya hati-hati menertawakan orang. Gara-gara menertawakan orang dengan kekurangan yang Allah berikan untuknya, kita telah mengusir sahabat kita dari pengajian. Kita telah menjauhkan dia dari masjid. Jadi memang begitu, ada orang yang tidak bisa. Apa kata Nabi? Ternyata sambungan hadis tadi kata Nabi, yang mahir baca Quran dia akan selalu bersama malaikat dan malaikat akan selalu bersamanya. Tetapi ada orang yang orang yang susah sekali membaca Quran sampai gaya membacanya kata Nabi. Itu seperti kambing berjalan di atas batu. Enggak bisa. Orang lain sudah satu ayat, dia baru berapa huruf saja enggak bisa diucapkan. Susah sekali mengucapkannya. Apakah itu menjadi sebuah kekurangan baginya? Ternyata di ujung hadis Nabi menyebutkan orang yang bersemangat baca Quran tetapi susah karena kekurangan lidahnya, mungkin terlalu pendek atau apa saja, atau susah masuk, nggak tahu mana panjang mana pendek, tapi dia belajar, intinya dia tetap semangat belajar. Falahu ajrani, kata Rasulullah, orang ini dapat 2 kali lipat pahalanya, pahala berusaha untuk membaca Quran dan pahala tetap melanjutkan usahanya walaupun dia tahu dia tidak bisa. Jadi orang yang tidak bisa baca Quran karena kekurangan diberikan Allah bukan berdosa. Jadi salah-salah tajwid kalau betul-betul nggak bisa, tidak tahu, tidak mengapa. Yang jangan jadi imam, itu saja. Makmum Pak, belepotan bacaannya kenapa? Yang jangan jadi imam, karena akan merusak salat keseluruhan. Maka imam itu harus pilihan orang yang betul-betul bisa baca Quran, terutama bahagian yang rukun, yaitu Al-Fatihah. Nah, kemudian kalau seandainya kita jenuh baca Quran karena memang kesulitan tadi, jadi Bapak, untuk menghilangkan rasa jenuh itu, jenuh baca Quran, ingat hadis Nabi tadi, walaupun salah-salah, walaupun susah, kita dapat 2 pahala. Jadi teruskan belajar Pak, teruskan datang, undang guru, ajarkan tajwid, ajarkan cara baca. Walaupun salah, tetap yang salah ini dapat 2 pahala. Jadi bukan dosa, bahkan 2 kali lipat pahalanya, karena Allah beri kekurangan tapi tetap dia berusaha baca. Jadi semangat tetap harus dijaga, jangan jenuh duluan. Nah,
Ada masa jenuh yang kita maksud di sini adalah masa jenuh seperti tadi, kahek, capek baca Quran. Kita baca dari subuh sampai jam 9. Di situ dah mulai capek. Lalu kita berpindah ke amalan yang lain, enggak lagi pegang Quran, baca buku-buku agama. Itu maksudnya jenuh. Yang bapa tanyakan tadi, kalau kita sudah jenuh karena belajar enggak bisa-bisa, pertama saya ingin katakan jangan jenuh Pak dalam urusan belajar, karena Nabi menjanjikan 2 pahala. Lalu kita beralih ke membaca terjemahnya saja. Apakah sama pahalanya? Dia tetap berpahala tapi tidak sama. Jadi baca terjemah itu termasuk bertadabbur. Termasuk bertadabbur, tapi bukan membaca mushaf yang berisi kalamnya langsung. Karena membaca hurufnya langsung itu punya pahala sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umamah Al-Bahili, Rasulullah mengatakan, bacalah Quran karena dia punya kelebihan dibalas oleh Allah 10 pahalanya. Lalu Rasulullah berkata, la aqulu alif lam mim, yang kumaksud pahala 10 bukan dengan membaca alif lam mim, tetapi alif harfun, lamu harfun, wa mimu harfun. Alif dapat 10 pahala, lam dapat 10 pahala, mim dapat 10 pahala. Nah, ini membaca ini berbeda dengan membaca terjemah. Jadi membaca terjemah itu bagus, cuma tidak dapat pahala membaca huruf-huruf Al-Quran. Itu kekurangannya. Sedangkan membaca huruf Al-Quran, enggak ngerti pun dapat pahala, tidak ngerti pun dapat pahala. Bapak enggak ngerti, dapat pahala. Jangan biasakan membaca Quran dengan membaca huruf Latinnya, karena akan mengakibatkan salah baca bagi mereka yang tidak faham tajwid. Bacaan Yasin, Yasin ya 2 harakat, sin itu bisa 2 sampai 5 harakat kalau ingin dimasukkan ke dalam man arid li sukun misal. Nah, dalam bahasa Latin ditulis karena 2 harakat, ya itu ditulis 2 kali a, ya a. Ada orang yang tidak belajar tajwid, baca Yasin berubah menjadi ya asin, begitu. Karena ada 2 a ditulis. Ini gara-gara membaca huruf Latinnya saja. Nah, tetap belajarlah huruf Quran walaupun salah, Masya Allah salah, tapi tetap semangat datang. Ini nenek-nenek yang belum bisa baca Iqra, datang Pak. Kalau dibuka pengajian Quran di masjid, datang. Walaupun salah, walaupun hambur saja, tidak masalah. Enggak bisa keluar huruf fa, hambur saja. Gigi palsu sampai tercabut, hambur saja. Masya Allah, pahalanya 2 kali lipat. Kalau membaca terjemah saja berpahala. Itu ingin mengetahui hukum dalam Al-Quran, berpahala Pak. Tapi tidak sehebat pahala membaca kalamnya langsung. Jadi paling bagus baca kalam, lalu sudah capek nih, kalau sudah capek balik ke terjemah. Nah, jadi saya sarankan jangan berhenti membaca Quran. Saya pernah menemui Pak, nenek-nenek umur 70 tahun, orang kita Aceh. Jadi waktu kami buka balai pengajian Quran, beliau malu-malu datang. Dan ketika datang, ternyata setelah dites Iqra 1, sudah 70 tahun tidak bisa baca Quran. Tapi kami tidak ngejek, tidak ada kalimat kaduha Iqra asa ka baca, ada kata pura apa kapubuk dari rojih. Enggak ada bahasa itu. Pantang seorang guru mengucapkan itu, pantang. Berarti kita bukan mengajak tapi mengejek. Ini kebiasaan orang yang tidak ada ciri dakwah, tidak ada sifat da'i. Tapi kita puji-puji, enggak apa-apa nek, banyak kok orang-orang di zaman jahiliyah juga banyak yang enggak bisa baca Quran. Kita puji-puji, Masya Allah, Alhamdulillah Pak, hari ini sudah 2 halaman dalam Iqra 1. Beliau baca, umur 70 tahun beliau baca. Kami katakan 2 pahala nek, 2 pahala. Pahala kesulitan membaca dan pahala tetap semangat membaca, terus belajar. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sedang belajar. Sedangkan Nabi menyebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terus belajar Al-Quran, lalu kalau sudah bisa ajarkanlah kepada orang lain. Jadi Bapak silakan lanjutkan baca terjemah, tapi jangan putuskan membaca huruf-huruf dari kalam Allah tersebut.